Bau busuk. Joy menangis terseduh-seduh sambil memeluk leher sang Dedi. Dia diacuhkan oleh Michael yang kini malah bermain di lorong bersama dengan Karina, sementara Joy tetap di dalam pangkuan sang Dedi, berada di sebuah ruang tunggu di lantai VVIP di mana ada balkon dan sofa di sana. Hicks, Uncle kau jahat? Sebegitulah hidup Joy, jangan mengharapkan kau selalu menjadi pusat perhatian. Bukannya malah mereda, Joy malah semakin menangis, membuat Sebastian menghela napasnya dalam. Dia tidak ingin tangisan Joy membuat istrinya yang berada di dalam ruangan menjadi khawatir. Nana tengah bicara bersama dengan Arnold dan Jenny, dan Sebastian bertugas mengawasi anak-anak yang bermain di luar. Namun yang bermain hanyalah Karina dan Michael, di mana Joy kini berada di pelukannya. Dedi jahat, Hicks, Joy mau main bersama dengan Uncle. Ucap bocah gembul utiu menggesek-gesekkan pipinya di dada bidang sang Dedi, membuat Sebastian menunduk dan mendapati ada ingus yang menempel di sana. Dia hanya bisa menarik napasnya dalam. Tuhan, dia anakku dan Nana, gumamnya. I'll main dengan Uncle Dad, Hicks. Sebastian sebenarnya tidak masalah dengan keadaan Joy yang seperti sekarang. Anaknya harus diberi pengertian kalau tidak semua bisa dia dapatkan. Daddy, Sebastian menurunkan Joy sana bermainlah bersama mereka. Api Uncle sama kakak Kalina, tidak apa, Joy ikut bergabung bermain sana. Daddy aja panggil Uncle. Sebastian menggeleng. Tidak bisa, Joy yang mau dan Joy harus bisa sendiri sana bermainlah. Bocah itu mengerucutkan bibirnya, dia menghentakkan kakinya sebelum melangkah ke arah koridor dan melihat ada Michael dan Karina yang sedang bermain kejar-kejaran. Mani Karina tidak sengaja melihat keberadaan bocah bulat itu. Hei Joy, ayo bermain bersama. Joy tersenyum dan melangkah keluar dari balik dinding itu. Dia menerima uluran tangan Karina. Bermain apa? Kejar-kejaran? Jawab Karina mendekati Michael yang ada di ujung lorong. Joy kemana saja bersama Daddy? Aku tidak melihat Joy. Tadinya akan diajak bermain tapi Joy tidak ada. Tadi Joy di ruangan itu bersama Daddy. Sedang apa? Daddy kangen Joy, kata Nana. Jadi tidak mau lepas pelukan sama Joy. Karina yang gemas dengan Joy itu mengusap rambut Joy. Mike, ayo ajak Joy bermain. Kenapa mengajaknya? Tanya Michael. Joy masih kecil, dia bisa terjatuh jika main kejar-kejaran. Ndak kok, Joy mah udah kuat. Michael mencubit pelan pipi Joy. Joy habis menangis ya? Iya, tadi dipeluk Daddy. Uncle tadi cari. Masa? Mata bocah itu bersinar. Michael mengganggu. Mau ikut main kejar-kejaran? Intut, ucap Joy dengan ekspresi wajah menggemaskan miliknya. Oke, ayo kita sweet, ucap Karina. Dan ketika mereka memilih siapa orang yang mengejar, ternyata orangnya adalah Joy. Dalam hitungan ketiga, dua orang yang besar itu berlari meninggalkan Joy di belakang sana. Joy awalnya tertawa, dia ikut berlari mengejar keduanya. Namun baru juga beberapa langkah Joy berlari, dia tidak tahan. Keringat keluar dengan kaki yang terasa lesu. Joy, ayo kejar. Joy mengerucutkan bibirnya. Udahan Joy, aku ke Daddy aja. Ucapnya meninggalkan koridor dan mencari sang Daddy di balkon sana. Sementara itu, Sebastian tengah menikmati kesendiriannya dengan memejamkan mata, merasakan angin menerpa wajah tampannya. Segarnya, ucap Sebastian, dia merasa memiliki waktu seorang diri tanpa menyadari kalau ada bocah gendut yang berada di depannya tengah menatap sang Daddy yang memejamkan mata. Ini benar-benar segar, ucapnya lagi. Sementara Joy yang berdiri itu terlihat ragu untuk mengganggu Daddy-nya, tapi dia ingin makan sesuatu bersama sosok itu. Dan karena Joy terpaku pada wajah Daddy-nya yang terlelap, dia mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Bus, suara kentut yang halus dan hampir tidak terdengar. Ups, ucap Joy saat merasakan aroma yang begitu bau. Segar, bau apa ini? Gumam Sebastian membuka matanya, dia menatap sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Tapi kenapa ada aroma busuk di sekitarnya? Apa ruangan VVIP juga berhantu? Gumam Sebastian merinding. Sedangkan sang pelaku kini tengah berlari ke dalam kamar maminya, membuka pintu brutal. Brooke kemudian disusul dengan teriakan, Mom, Pup. Kurang tidur. Daddy akan menginap di sini bersama dengan Michael, supaya Joy memiliki teman bermain. Ucap Arnold mengutarakan idenya, yang mana membuat Nana menggelengkan kepalanya. Jangan di sini, Dad. Daddy tidak ingin mendengar desahan aku dan Sebastian, bukan? Jenny yang ada di sana tertawa mendengar itu. Oh astaga, ya Daddy memesan hotel supaya besok Joy bisa bermain dengan Mike. Ketiganya masih bertukar cerita di sana, sedangkan Joy sedang sibuk dengan keadaan perutnya dibantu oleh Epe di dalam kamar mandi.
Aku juga akan pulang sekarang. Mungkin besok aku juga akan mengajak Karina agar mereka bertiga bisa bermain lagi. Sampai jumpa Nana, lekas sembuh. Thanks, hati-hati di jalan. Jenny mengangguk dan keluar dari ruangan itu meninggalkan Nana dan juga Arnold di sana. Kapan Bimo akan lahir ya? Astaga Dad, semua ada prosesnya. Kenapa harus tiba-tiba melahirkan? Arnold tertawa. Hanya saja kan seru jika punya banyak cicit. Seandainya Sebastian menikah dengan cepat, mungkin anaknya sudah banyak. Jangan khawatir Dad, aku bisa membentuk tim sepak bola. Benarkah? Kau kuat? Dengan kartu hitam tentunya. Arnold berdecak, benar-benar di luar dugaannya memang. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kenapa Sebastian belum kembali ya? Gumam Arnold yang duduk di sofa menatap televisi. Sedangkan Nana sibuk dengan beberapa makanan yang dibawakan oleh orang-orang yang menjenguknya. Ketika terdengar pintu yang terbuka, Nana langsung berucap, "Mas dari mana saja? Kenapa baru kesini?" Joy datang seorang diri dan bilang mules, "Joy di sini. Pantas dia tidak ada di sana tadi." Seketika Nana menoleh dan mendapati Michael yang berjalan melewatinya dan duduk di samping Arnold. Keduanya menonton sepak bola di sana. Oh astaga, bocah itu benar-benar datar dan tidak peka. "Mike, kau melihat kakakmu?" tanya Nana. "Dia tertidur di balkon sana," jawabnya kemudian menatap sang Dedi. "Dad, aku ngantuk, ayo tidur." "Sebentar, kita menunggu Joy dulu, bolehkah kita membawa serta Joy, supaya kau bisa berdoa dengan Sebastian?" Nana terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengangguk. "Jika Joy mau, di mana memangnya dia sekarang?" tanya Michael. "Joy sedang buang air. Nah, akhirnya dia keluar sekarang." Mata Arnold berbinar melihat cucunya yang gempal. "Sayang, kemarilah. Ingin tidur bersama dengan kakek dan angkelmu? Besok kakek akan mengantarmu ke sekolah, bagaimana?" Joy terdiam sejenak, dia melihat Michael yang tersenyum padanya sambil berucap, "Ayo, angkel akan membacakan dongeng untukmu." Baru juga Joy akan menjawab, pintu ruangan itu terbuka, menampilkan sosok yang baru terbangun. "Joy, au sama Dedi aja lah," ucapnya berlari ke arah Sebastian dan merentangkan tangannya, yang langsung diangkat oleh Sebastian. Dia langsung menciumi perut anaknya. "Gembul kau meninggalkan Dedi, dasar anak nakal." Joy hanya tertawa. "Lo tidak mau bersama dengan kakek dan angkel?" Joy kembali menggeleng. "Ndak di sini aja sama Dedi." "Hili pasti ada maunya," gumam Nana, yang membuat Joy membisikkan kalimat "Goyang picang" pada telinga sang Dedi. Joy sudah terlelap, kini di ruangan itu hanya ada mereka bertiga. Joy terlelap di kasur bersama dengan mominya, sementara Sebastian sibuk memeriksa laporan di laptopnya. "Sudah, berhenti bekerja dan kemarilah. Sebentar lagi sayang. Ayolah, berhenti menatap layar itu, duduk di sini. Aku harus membalas beberapa pesan oleh diriku sendiri, cintaku," ucap Sebastian yang tangannya kini sibuk menekan keyboard laptop. Nana kembali berdecak, "Biar aku bantu. Kemarilah, Mas yang bicara, aku yang mengetik. Kau harus istirahat. Kau bilang ingin pulang lebih cepat sayang." "Mas," ucap Nana penuh penekanan, yang mana membuat Sebastian menelan salivanya kasar dan memilih berdamai dengan keadaan. Dia langsung melangkah menuju sang istri, membiarkan istrinya yang kini memangku laptop. "Sini, duduk di sini." Posisi Nana memang berada di tengah kasur king size pesanan Sebastian karena dia ingin keluarganya tidur di atas ranjang yang sama. Membuatnya mengganti ranjang ini. "Apa yang harus aku tulis?" tanya Nana. "Terima kasih sayang," ucap Sebastian memberikan hadiah kecupan rekening. "Aku harus membalas pesan dari," ucapnya menggantung seiring dirinya membuka ponsel. "Dari siapa?" "Sebentar, aku lupa namanya." Matanya mencari sebuah nama dari ponsel itu. Sesekali Sebastian mengucek matanya. "Bagaimana kalau besok pagi saja matamu merah, Mas?" "Tidak apa, hanya beberapa lagi." "Kenapa tidak menyuruh Hans? Dia tidak pintar memanipulasi otak orang. Pria ini harus bekerja sama denganku." "Baiklah, siapa namanya?" tanya Nana siap mengetik. "Matt Stephen Amandel," ucap Sebastian saat menemukannya. "Amandel?" tanya Nana kemudian menatap layar ponsel suaminya. "Itu Amandiel, Mas. Benarkah? Kenapa kau melihat Amandel sebelumnya? Kau butuh tidur." Rengek Nana. "Tidak, ini yang terakhir." "Untuk Pak Amandel." "Amandiel, itu dia."